Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kemarin kita telah masuk bahasan tentang kurban, dan juga dalam bab fikihnya kita telah masuk tentang bab aurat ya. Nah, insyaallah sekarang kita akan membahas tentang apa nih? Aurat, air udah. Syarat-syarat wudu. Kenapa kita wajib mempelajari tentang wudu? Karena segala sesuatu yang menjadi kewajiban atau alat dari suatu kewajiban seperti salat, kita diwajibkan untuk salat. Namun sebelum itu kita diwajibkan dulu untuk apa? Untuk menghilangkan dua hadas dari tubuh kita. Kalau kita punya dua hadas ini, kita nggak bisa salat. Yang pertama hadas kecil, yaitu cara menghilangkannya dengan berwudu. Kemudian ada hadas besar, yaitu cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Nah, oleh karena itu yang pertama akan kita bahas adalah syarat-syarat wudu. Nah, wudu ada syarat-syaratnya agar apa? Agar sah wudunya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Syurutul wudu'i asyaratun. Nah, ada 10 syarat untuk berwudu. Nah, yang pertama al-islamu, yaitu beragama Islam. Kalau kita agamanya Kristen, kita wudu tetap aja nggak sah. Iya, wudunya. Yang kedua wa tamyizu wan naqa'u anil haidi, yaitu yang kedua adalah tamyiz, yaitu pandai dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam artian kita nggak gila gitu. Orang masih waras gitu ya, masih bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk gitu. Tamyiz namanya. Yang ketiga wan naqa'u anil haidi, suci dari haid. Kalau ada haid kecuali istihadah beda. Kalau ada haid kita nggak bisa suci. Nah, termasuk wudu tidak bisa mensucikan haid. Nah, sucinya haid dengan apa? Dengan mandi wajib nanti kalau diselesai. Kemudian yang keempat wan nifasu, yaitu suci dari apa nih? Oh, ini berarti sama nih. Yang ketiga ada dua, suci dari haid dan nifas. Anil haidi wan nifasi. Nah, yang keempat adalah wa amma yamna'ul wudu husulal ma,
yaitu bersih dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita berhadas kecil, kita habis buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nah, kita wudu. Dalam suatu wudu tersebut, ketika kita anggota yang wajib diwudui ada sesuatu yang menempel di kulit, maka itu harus terlepas dulu. Maksudnya itu harus dibersihin. Kayak tato mainan tuh, kalau misalkan nempel di kulit atau cat nempel di kulit, kalau misalkan itu nggak nyerap, itu membuat air nggak bisa masuk ke kulit kita, maka wudunya jadi tidak sah. Ketika wudu nggak sah, maka udah dipastikan salatnya juga nggak sah. Ya. Yang kelima, wa an la yakuna 'alal wudu'i ma yughayyirul ma'a, yaitu bagian anggota wudu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air, seperti tinta atau pewarna dan sebagainya. Jadi kalau kita wudu, usahain ketika kita wudu nggak ada zat atau benda yang bisa merubah warnanya air. Maksudnya apa? Ya berarti sebelum kita wudu ya kita bersihin dulu. Sama kayak tadi. Kalau misalkan ada zat yang bisa ketika kita wudu ini merubah warnanya air, maka wudunya jadi tercampur air wudu kita sama zat tersebut yang membuat air tersebut menjadi mustamal. Maksudnya mustamal apa? Airnya tercampur dengan benda suci lainnya, gitu, sehingga tidak bisa mensucikan. Airnya suci namun tidak bisa mensucikan. Itulah definisi dari air mustamal, karena tercampur. Dan karena air wudu itu kurang dari 2 kula. Kalau misalkan air wudu airnya itu banyak, dia bisa mensucikan. Tapi kalau misalkannya air wudu kan yang kita ambil sedikit. Sedikit. Kalau misalkan di badan kita atau di anggota badan kita yang wajib diwudui ada sesuatu yang bisa merubah warna air, maka bisa dipastikan itu tidak sah, karena tercampurnya benda yang mensucikan air tersebut dengan benda suci lainnya. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi. Nah, ini salah satu yang wajib diketahui juga nih, yaitu mengetahui atas fardu wudunya. Jadi kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kita wajib untuk tahu apa anggota yang wajib untuk diwudukan. Agar apa? Agar supaya wa an la yamtaqida fardun min furudihi sunnatan. Nah, ini fungsinya apa? Agar tidak mengintikadkan, agar tidak meyakini bahwasanya fardu wudu yang wajib itu menjadi sunnah. Jadinya salah ada wudunya kalau nggak tahu. Nah, ini perlu belajar. Kemudian yang ke-8, wal ma'u at-tahuru, yaitu airnya bersih atau suci. Kalau yang kita pakai airnya nggak bersih atau mustakmal atau musyamas gitu. Kalau musyamas masih bisa tapi makruh. Tapi kalau misalkan mustakmal, dia suci, dia bersih, tapi tidak bisa mensucikan karena tercampur dengan apa? Dengan benda suci lainnya. Kayak misalkan mungkin air teh, airnya suci, tapi karena tercampur dengan teh yang bisa merubah warna air dari aslinya berubah, maka dia jadi mustamal, air suci yang tidak bisa mensucikan. Dan yang ke-9 apa nih? Waduhulul waqti, yaitu sudah masuk waktu sholat. Dan yang ke-10 wal mualatu li adamil hadas, dan terus menerus memperbarui wudunya bagi orang yang tidak pernah berhenti hadasnya. Jadi wudu itu kalau misalkan hadasnya keluar, ya hadas itu kan keluar dari 2 jalan tuh, min kubul awid dubur.
Kalau misalkan keluar dari kubul, kubul itu ini laki, depan, bagian depan. Kalau dubur bagian belakang gitu. Nah itu meskipun benda yang dikeluarkan adalah benda suci, tapi itu adalah membatalkan wudu. Ya, benda suci kayak misalkan Bang Rodi pupnya mutiara misalkan, tetap Bang itu membatalkan wudu. Tuh. Dan ketika itu keluar, maka seberapa sering pun itu dia harus tetap mensucikan dirinya, harus wudu ulang gitu. Misalkan dia baru juga sampai tangan nih wudu, keluar ya ulang lagi wudunya gitu. Harus dari ulang. Nah itu tadi adalah syarat-syarat atau apa ya? Kalau rukun beda lagi. Syarat-syarat daripada wudu. Gitu. Nah, kalau misalkan syarat-syaratnya ini udah tahu, maka lanjut kita ke furudul wudu, fardu wudu. Di berapa ini? Lagi ya? Pertanyaan. Oke. Mungkin habis ini ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho. Dari Tasikmalaya. Ya. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya air wudhu itu, misal di sini kan air lagi mati. Nah, kita mau sholat, terus si airnya itu diganti sama air mineral. Wah, gitu ya. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Air mineral itu ya boleh, cuma tata penggunaannya harus bisa. Itu. Gelas gitu kan? Iya. Boleh ya? Ya, jadi apa namanya, segelas itu sebenarnya ya udah bisa wudu, cuma kondisi badan bukan yang belok banget gitu. Kan kita harus menghilangkan kotor-kotoran dulu. Kalau misalnya kita bersih nih kayak gini, tapi kita ada hadas, apa tadinya kentut atau kencing dan sebagainya gitu ya. Ada hadas, kita wudu pakai segelas aqua ya bisa. Dengan apa? Dengan mengetahui fardu wudunya. Contohnya fardu wudu itu ada 6 itu. Jadi kita cuma apa? Cuma membasuh anggota yang wajib dibasuh. Apa yang wajib? Yaitu membasuh muka. Jadi pas kita membasuh muka, baru kita lihat, ya membasuhnya juga jangan sampai gitu. Cukup ada air di tangan kita basuh. Gitu. Sekedar untuk membasuh muka. Terus muka doang gitu. Iya. Dan sunnah dan wajibnya itu cuma 1 bilasan. Nah, kalau misalkan kita wudhu sampai 3 kali, yang 3 kali itu adalah sunnah. Gitu. Nah, itu yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh 2 tangan beserta siku. Nah, sini 1 aja, 1 kali udah beres. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi niat berarti, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta sikut, yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Diusap sebagian dari kepala ya rambut. Kalau misalnya nggak ada rambut, ya yang biasa tumbuh di bagian minimalnya orang tumbuh rambut diusap gitu. Nah kemudian yang kelima membasuh kedua kaki beserta 2 mata kaki. Udah beres. Ya sekali bisa. Yang penting bersih. Udah. Cuma ada berapa tuh? Untuk yang mengusapnya cuma ada 1, 2, 3, 4. Cuma 4 anggota badan yang kita basuh. Sisanya apa? Yang keduanya, yang wajibnya itu 1 niat ketika kita membasuh muka. Yang keenam adalah tartib. Tartib itu apa? Deretannya harus sesuai. Ya pertama basuh muka ya basuh muka. Jangan habis basuh muka basuh kaki. Itu enggak tartib. Berarti enggak sah wudunya. Tuh. Boleh. Wudu pakai aqua boleh. Kalau airnya enggak ada. Sama satu lagi Ustaz. Kalau misalnya kita punya wudu nih, kita lagi jalan, tiba-tiba ada Hana nih. Hana jahil, megang tangan gitu, ngelilin itu, wudu kita batal nggak Ustaz? Batal lah. Kalau mazhab lain ada mazhab Imam Hanafi.
kalau misalkan menyentuh wanita tanpa ada hawa nafsu, tanpa ada apa namanya, dia nggak batal. Itu. Cewek ada hawa nafsu, bohong. Ya. Ya itu kan menurut Imam Hanafi. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, ketika ada seseorang yang bersentuhan, basaratai bin basaratai, alias bersentuhan dia antara kulit dengan kulit tanpa adanya pembatas, maka dia membatalkan wudu yang bukan mahram ya. Tapi kan nggak disengaja. Sama. Kalau misalkan imam kalau kuping kita mau kuping batal nggak? iya batal. Kalau gitu Iya, sama. Tetap meskipun itu nggak sengaja, menurut Imam Syafi'i itu membatalkan wudu. kalau gigi kita mau gigi. Apalagi gigi. Ya kan udah kulit. Giginya panjang itu. Soalnya biasanya begitu. Hana itu iseng soalnya orangnya gemesan sama Bang Rudi. Ya nggak boleh. Kalau misalkan tanpa penghalang, tanpa adanya baju, tanpa adanya kain dan sebagainya, menyentuh dengan kulit sama kulit, maka batal. Udah, titik. Ya, titik. Ya. Kalau yang nyentuh cowok tapi sifat cowok berikut apa? Misalnya kita pegang teman nih, nah dia tuh cowok juga. Gay Tapi gitu. sifatnya Batal kan? batal. Nggak batal. Karena tetap cowok. Iyalah. Cowok. Nggak. Sifat babi mah Pak. Cowok itu cowok. Kombinasinya kan cowok. Cowoknya itu cowok, Bang. Iya, nggak batal. Tanya sama Ji. Iya nggak batal lah. Kalau kasih Bang. Iya. Nah, nih gua mau tanya tadi. Iya. Kayak babi tinggal aja babi. Apa? Kita kan udah wudu nih, Tat. Terus kita udah takbir, kita udah rakaat pertama. Terus kita kayak ngerasa perut kita tuh ada yang kayak ke bawah gitu. Kayak mau ngeluarin angin. Tapi nggak sampai bunyi, nggak sampai keluar gitu. Tapi udah ngerasa gitu. Udah wudu, tapi udah wudu. Tapi kayak ngerasa ada yang Iya. bunyi gitu. Ya lebih baik kalau misalkan kita was-was, kita paksain dulu deh. Bisa nggak paksain kentut? Oh. Iya, maksudnya mau itu buang air, kecuali kalau misalkan kondisi kita itu udah sholat. Ada satu pernah ngerasain ya kayak Iya. keluar, tapi enggak Iya. angin gitu. Itu was-was, namanya was-was. Nah, kalau was-was, kalau ente belum sholat, mending ente ini dulu, ente yakinin dulu. Maksudnya, kalau emang ngerasa pengen keluar, ya udah keluarin dulu aja mending, kan belum sholat. Tapi kalau misalkan ente ada posisinya lagi sholat, sebisa mungkin kalau misalkan masih bisa ditahan, tahan dulu. Itu. Terus yang kedua, kalau misalkan lagi sholat, ya udah posisi kita yakin, gitu. Jangan sampai kita was-was lagi. Itu. Udah yakinin aja. Bismillah, yakin. Masih ada wudu. Itu. Kalau misalkan kita was-was, itu yang menjadi kelemahan kita. Jadi kita ibadahnya ragu-ragu, salatnya ragu-ragu. Gitu. Berarti kalau bisa kita was-was mending wudu lagi aja. Benar. Kalau misalkan wudu kita belum sholat, nih baru wudu dong nih, belum sholat, kita was-was, wudu lagi aja deh. Teh. Enak aja tak. Ya. Kan kalau misalnya salaman sama mertua itu kan mertua kan jatuhnya orang tua ya. Iya. Bukan mahram ya. Itu batal nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan salaman dengan mertua itu, ya kita jaga-jaga. Sebenarnya dia adalah masuk ke dalam mahram kita. Tapi dari segi apa? Dari segi hubungan mahram tuh. Ya. Mahram yang menyatukan dari pernikahan jalurnya, bukan jalur darah. Nah, sedangkan mahram yang bisa tidak di mazhab Imam Syafi'i yang tidak membatalkan wudu itu adalah mahram yang sedarah. Kayak misalkan kita dengan ibu kita gitu, atau dengan adik ibu kita gitu. Kalau kita sentuh itu nggak membatalkan wudu. Tapi di lain yang bukan sedarah itu membatalkan meskipun itu mahram. Contohnya apa? Istri kita. Boleh. Tapi kenapa ada yang mengatakan tidak batal? Karena memang ada beberapa pendapat dari